Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 5, tetap semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2, yaitu manusia dan lingkungan, melanjutkan pembelajaran yang kedua ya. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran yang ketiga. Adik-adik sudah siap? Yuk kita simak video ini sampai habis dan jangan di skip. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keberagaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Yuk kita saksikan video ini selanjutnya. Adik-adik, selanjutnya kalian bisa membaca video ini, bacanya ada pada video ini. Karena nanti kalian akan diajak untuk menjawab beberapa soal atau menentukan ide pokok dari bacaan ini. Supaya kalian mudah memahami dari bacaan ini, kalian bisa mempause video ini dan mulai membaca dan memahami isinya. Selanjutnya, amatilah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Kepadatan penduduk di Indonesia menurut provinsi pada tahun 2010. Berdasarkan peta di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Pulau mana yang paling padat penduduknya di Indonesia? 2. Pulau mana yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? 3. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? 4. Berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? 5. Berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi tempat tinggalmu? Dari pertanyaan tersebut bisa didapatkan jawaban sebagai berikut. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Pulau yang paling sedikit penduduknya adalah Pulau Papua. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung adalah 50-100 orang per kilometer persegi. Jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat adalah kurang lebih 10 orang. Saya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, misalnya kalau itu tinggalnya di Provinsi Jawa Tengah. Kalian bisa mengerjakan yang nomor 5 sesuai dengan daerah tempat tinggalmu, di mana kamu bertempat tinggal pada provinsi mana ya. Jadi yang nomor 5 jawaban itu sesuai dengan provinsi tempat tinggal kamu. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan telah mengakibatkan keberagaman penduduknya. Salah satunya adalah keberagaman suku. Amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Pasangkan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Di situ sudah dicontohkan pulau dengan suku bangsa. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui di Indonesia ya. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Adapun Islam jadi agama yang jumlah pemeluknya terbesar di Indonesia. Berilah tanda seperti berikutnya dengan daerah-daerah di peta sesuai persebaran agamanya. Agama Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, dan Konghucu. Setelah itu nampak hasilnya sebagai berikut. Di manakah persebaran agama Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, Konghucu? Kalian bisa melihat pada layar video ini. Tuliskan hasil wawancaramu pada kolom berikut ini. Selanjutnya kalian akan belajar menulis wawancara tentang yang berjudul Desaku yang Kaya. Dari hasil wawancara,
Kalian tuliskan luas, batas, kondisi alam di desa kalian ya, non-fisik, yaitu agama penduduk, suku penduduk, tingkat ekonomi penduduk, dan tingkat pendidikan penduduk. Adik-adik bisa membaca bacaan yang ada pada video ini ya. Selanjutnya, dari bacaan tadi ditemukan ide pokok dari paragraf pertama sampai paragraf ke-7. Nah, adik-adik bisa membaca ide pokok dari paragraf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-7 pada layar video ini dengan cara mempause ya. Mempause video ini supaya kalian bisa mudah membacanya dengan cermat. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Sekarang bersama dengan temanmu bandingkan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Tugas kalian adalah membandingkan nilai-nilai luhur setiap sila-sila Pancasila. Kerjakan dengan membentuk kolom seperti pada contoh video ini. Berikut beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila adalah yang kalau di sekolah memilih teman, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah, menyontek, berkelahi, tidak mau mengikuti upacara bendera, mengajak teman. Sedangkan di rumah tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain, bermalas-malasan, membantah orang tua, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga, dan berbohong. Di masyarakat, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melakukan peribadahan, minum minuman keras, dan berjudi, tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. Suka pamer kekayaan, mencuri, menganiaya teman, dan melakukan kekerasan. Perhatikan gambar keanekaragaman yang ada di Indonesia ya. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Banyak faktor yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga Indonesia. Faktor tersebut adalah nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat, wilayah yang luas berupa kepulauan, letak geografis strategis, besarnya jumlah penduduk, beragam suku, agama, ras, dan golongan, beragam budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Selanjutnya, kalian bisa menjawab pertanyaan ini di buku tulis kalian ya. Sudahkah kamu mencintai bangsamu? Tulislah sikap dan perilakumu yang menunjukkan bahwa kamu cinta tanah air. Terima kasih. Demikian tadi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.